Halo warga Posba, podcast SMK Bukit Asam. Kalian pasti pada kangen nih podcast dari OSIS MPS SMK Bukit Asam yang selalu menginspirasi warga Posba sehingga bisa menambah ilmu dan pengetahuan dari kalian. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang bakal menginspirasi kalian. Jadi nantikan video ini dan tonton sampai habis, guys. Halo Kak Riko dan Kak Egi. Halo. Oke, para warga Posba ini pengen kenalan nih sama Kakak. Coba perkenalkan diri, Kak. Oke, baik ya. Terima kasih sebelumnya. Sini izin ya kakak memperkenalkan diri. Iya, Perkenalkan, nama kakak Muhammad Riko dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA angkatan 2020. Nah, di sini kakak selaku ketua umum ya, ketua umum dari IMETA Sumsel periode 2022-2023. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama kakak Egi Ramadan Marandika dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi angkatan 2020. Di sini kakak diamanahkan oleh Kak Riko dan rekan-rekan sebagai Kepala Departemen Dalam Negeri yang mana akan menaungi kegiatan Gebyar IMETA Sumsel 2023. Oh, berarti itu adalah perkenalan dari kakak-kakak ini sekalian. Tapi sebelum itu, perkenalkan bersama host hari ini, nama saya Kevin Dwi Prayoga. Oke, lanjut ke pertanyaan Kak ya. Lanjut, kita nih kan hari ini kita membahas tema tentang IMETA. Nah, para warga Posba ini pasti banyak yang belum tahu nih Kak, apa itu IMETA. Boleh Kakak jelasin dong Kak? Oke, mungkin sedikit ya penjelasan tentang IMETA. Jadi IMETA ini sebelumnya itu berdiri pada tahun 1998. Jadi kalau dihitung sampai sekarang itu IMETA udah sampai di tahap 24 tahun berdirinya IMETA gitu. Jadi untuk IMETA itu salah satu pendirinya yang pertama kali itu Kak Denny Susanto. Denny Susanto, oke. Itu dari Fakultas Teknik yang sekarang mungkin udah udah kerja dan masih tetap berkomunikasi sama beliau. Nah, jadi di IMETA itu sendiri itu banyak sekali ya beberapa kegiatan serta di IMETA menaungin ada sekitar 6 departemen dan 2 biro kalau untuk periode tahun sekarang gitu. Apa aja itu Kak? Oke, untuk departemennya ini kakak jelasin secara singkat ya. Jadi untuk ada 2 biro, yang biro pertama itu biro Kestari, yang dimana itu menaungin segala inventaris serta kesetariatan serta administrasi masalah surat, terus inventaris serta peminjaman itu yang menaungi itu dari biro Kestari. Terus ada biro dana dan usaha, itu biro Danus, yang bisa dikatakan itu induk dari penghasilan dari IMETA gitu, karena di situ ada menjual berbagai ganci, stiker, maupun ada juga untuk baju serta yang dipakai sekarang itu ada parka gitu kan untuk para penggawa IMETA itu nanti gitu. Terus ini ada 6 departemen. Yang departemen pertama itu ada departemen PPSDM yang dimana itu yang mengurus bagian masalah internal serta SDM yang ada di IMETA gitu. Jadi kalau misalkan dari teman-teman nanti yang udah masuk Unsri mau bergabung dengan IMETA, itu nanti jalurnya itu dari PPSDM gitu. Terus ada departemen Humas yang bisa dikatakan berhubungan baik ya eksternalnya dari IMETA yang berhubungan dengan para instansi terkait maupun pemerintahan gitu. Terus ada departemen Kerohanian, itu bisa dikatakan departemen di bidang keagamaan lah ya. Keagamaan, mungkin ada juga nanti pengajian serta silaturahmi ya ke panti-panti gitu. Itu yang menaungi itu departemen Kerohanian. Terus ada departemen Sosmas tentang kemasyarakatan, kalau ada bencana alam ya kita harus sigap gitu kan untuk mencari pendanaan, mungkin galang dana, terjun langsung ya ke jalan gitu. Terus juga bisa lewat open donasi, itu jalurnya dari departemen Sosmas. Terus ada departemen Medinpo yang menaungin sosial media dari IMETA, serta sebuah ini kalau misalkan ada media partner maupun pamflet atau apa itu berhubungannya sama Medinpo. Dan terakhir itu ada departemen dalam negeri
yang menaungin ya salah satu kegiatan program unggulan ya. Bisa dikatakan program unggulan yang ada di IMETA Sumsel itu yang namanya Gebiar IMETA yang tahun ini bakal dilaksanakan itu pada tanggal 7 Januari itu. Acara puncaknya itu pada tanggal 7 Januari. Itu yang menaungi itu adalah Departemen Dalam Negeri gitu. Itu mungkin ya untuk beberapa departemen serta biro yang ada di IMETA. Oh, berarti IMETA ini benar-benar tersusun dan terstruktur kayak. Nah, kalau boleh tahu, IMETA ini terbentuk berlandaskan atau apa Kak? Sehingga bisa tercipta gimana tuh? Oke, kalau terbentuknya ya, kita masih mengikuti aturan yang ada di Undang-Undang Dasar serta Pancasila ya, berserta atas berlandasan asas kekeluargaan gitu. Jadi IMETA ini dibentuk dengan secara mufakat ya, secara mubes ya bisa dikatakan setiap tahun itu ada mubesnya. Setiap tahun pengurus itu bakal bergantian dengan cara mufakat gitu. Jadi kita nggak asal pilih atau nggak asal tunjuk, tapi memang berlandaskan kekeluargaan, berdiskusi yang mana yang terbaik itulah yang nanti bakal jadi penerusnya gitu. Oh, berarti sudah dimusyawarahkan. Ya. Oke, selanjutnya Kak. Tujuan untuk diciptakan IMETA ini untuk apa Kak sebenarnya? Oke, kalau untuk tujuan ya, sebenarnya kalau untuk tujuan itu yang pasti kita ya sebagai kaum mahasiswa ya, yang mana kita berkuliah merantau jauh ya dari kampung halaman, jauh juga dari keluarga kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita gabung ya atau ikut di IMETA ini, yang pertama kita bisa membanyak relasi kekeluargaan gitu, kekeluargaan yang ada di IMETA itu gitu. Jadi walaupun kita jauh dari rantauan, jauh dari keluarga, tapi kita ada ya teman kita atau rekan kita atau keluarga kita yang berasal dari Muara Enim yang sama-sama berkuliah di Unsri gitu. Jadi kita nggak kesepian, nggak apa ya, bisa dikatakan teman nongkrong lah ya, teman nongkrong tapi yang memang bermanfaat gitu, bermanfaat untuk masyarakat, kegiatan-kegiatan yang mungkin dibuat pun itu sangat bermanfaat lah, bermanfaat untuk semua yang ada, semua untuk masyarakat sekitar gitu, nggak hanya semerta-merta mikirin diri sendiri, tapi yang memang benar-benar sebuah kegiatan dibentuk kegiatan itu untuk kebermanfaatan gitu. Jadi walaupun kita nongkrong ngobrol atau diskusi atau kumpul ya bersama teman-teman, tapi itu yang positif gitu, yang bisa membangun ya, bisa dikatakan membangun pengalaman kita serta membangun relasi kita bersama teman-teman tadi gitu. Ngobrol diskusi tadi kan bertukar pikiran gimana sih susahnya kuliah gitu kan, karena setiap yang ikut IMETA ini kan beda-beda fakultasnya gitu, nggak sama. Jadi kita sama-sama satu pemikiran di IMETA dengan tujuan yang sama. Dengan membentuk IMETA ini ya itu tadi, kita sama-sama belajar bareng, diskusi bareng gitu, untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan bisa memajukan Kabupaten Muara Enim gitu. Oh, berarti IMETA ini wadah untuk orang-orang berkumpulkan ide dan aspirasinya Kak ya. Oke, lanjut. IMETA ini menaungi apa aja sih Kak? Tadi udah sedikit penjelasan ya di awal, bahwasanya dari IMETA itu sendiri ada beberapa tadi dijelasin naungannya. Tapi sekarang memang untuk tahun ini sesuai dengan visi ya, visi dan misi dari IMETA, yang dimana kita selalu mengembangkan sebuah potensi yang ada di SDM kita dari IMETA itu sendiri, agar terciptanya mahasiswa yang intelektual, profesional, serta bermanfaat ya untuk sosial maupun pendidikan, serta sekarang lebih ke arah kita ingin memamerkan, ingin memajukan kebudayaan yang ada di Kabupaten Muara Enim gitu. Oh, kalau yang di sini kan kami ini kan dari SMK, mungkin bakal ada masuk ke universitas nih Kak. Nah, bagaimana cara masuk ke IMETA, mungkin join nih Kak, gabung bersama kakak-kakaknya? Oke. Sebenarnya sangat mudah ya. Sangat mudah sekali kalau mau bergabung dengan IMETA Sumsel. Itu cukup kalau misalkan nanti ya adik-adik semua yang kelas 12 ya sekarang yang nanti bakal lulus, itu nanti bakal masuk di universitas ya, terutama Universitas Sriwijaya, Unsri. Itu bakal ada pendataan untuk kalian semua gitu dari Departemen PPSDM. Itu yang namanya ada program penerimaan mahasiswa baru gitu, yang namanya PMB. Nah, itu bakal dilaksanakan setelah pas pengumuman
perkuliahan itu nanti gitu, pengumuman waktu setelah tes SNBT gitu. Ada SNBT, ada SNBB itu. Itu didata nanti oleh panitia, itu akan ada panitia tim dari panitia itu bakal mencari ya siapa aja sih yang dari setiap sekolahan yang ada di Kabupaten Muara Enim yang masuk di Unsri gitu. Nanti bakal didata, terus dibuktikan ya. Nanti dari adik-adik semua itu bisa dikirim aja gitu bukti lulusnya. Jadi bukti lulus bahwasanya sini Kak kami lulus di Unsri gitu. Jadi nanti didata, cuman beri nama, palingan nanti nomor handphone, nanti bakal dimasukin di IMETA gitu. Nah, nanti bakal jadi calon punggawa ya. Kami manggilnya capung itu karena masih calon punggawa. Nanti di situ pun bakal dibantu oleh kakak-kakaknya untuk pengurusan masalah administrasi, tentang pendaftaran ulang, apa aja info-info yang ada di Unsri itu bakal diinfoin nanti oleh kakak-kakaknya. Jadi sangat dibantu oleh kakak-kakaknya untuk kalau misalkan adik-adik semua bergabung dengan IMETA gitu. Nah gitu guys, kalau kalian mau ikut IMETA nih Kak, kalau boleh tahu kantor sekretariat IMETA ini di mana Kak, dan boleh ke sana nggak, atau ada kegiatan apa yang bisa kami lakukan di sana Kak? Oke. Kalau untuk sekretariatan karena memang kami ya dari IMETA sekarang itu baru offline. Jadi untuk tempat yang tetap itu kami masih belum terlalu ada karena kemarin karena online. Jadi sekarang itu kita bisa kumpul bersama di tempat teman gitu, salah satu punggawa maupun salah satu pengurus yang memang nanti disediakan tempatnya, dan juga nanti bisa juga kumpul ya di depan audit maupun nanti di PR itu. Kalau misalkan adik semua yang mau datang atau mau kumpul atau mau ngajak kakak-kakaknya diskusi atau mau nanya, itu sangat welcome gitu, sangat diperbolehkan sekali gitu. Jadi kakak-kakaknya di sini enggak dibilang nggak sombong atau nggak apa, sangat welcome. Kalau misalkan ada adik semua mau bertanya, mau datang bersilaturahmi, serta ada beberapa ya kegiatan yang mungkin ada kegiatan yang diatur, ada juga kegiatan yang memang dadakan gitu. Jadi kalau kegiatan dadakan mungkin kita kumpul nih hari ini, mungkin bisa merujak bareng gitu kan, bisa makan bareng, bisa ngobrol-ngobrol, main Uno, main apa lah gitu, biar rasa kekeluargaan kita tuh semakin akrab, semakin terjalin gitu. Jadi silaturahmi antar sama-sama mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Muara Enim itu sama-sama terjalin di sana gitu. Jadi kegiatan pun ada yang tersusun dan ada yang tidak tersusun gitu. Oh berarti META ini bukan organisasi yang misalnya tegang, yang bawaannya formal, bukan, kayak ini santai-santai aja di situ. Oke. Terus apa sih Kak ini tantangan yang terberat selama Kakak di META ini? Oke, ini berdasarkan pengalaman ya. Memang terkadang untuk tantangan terberat itu karena kita terkadang hanya ikut ya. Terkadang orang mikir ikut organisasi itu karena temen gitu kan. Enggak ada dalam diri pribadi yang pengen mengembangkan potensi yang ada di diri gitu, terutama soft skill yang ada gitu kan. Jadi masih tergantung sama temennya gitu. Kalau temennya hadir dia hadir, kalau temennya nggak hadir dia nggak hadir gitu kan. Tapi nggak ada pengen rasa kita cari temen nih, kita di sini cari keluarga, jadi mau ada temen atau enggak kita harus selalu ikut kegiatan itu gitu. Nah mungkin itu yang masih agak sedikit berkurang ya, karena memang dari awal pun kebanyakan kita pun kalau nggak ada teman memang agak susah gitu kan bersosialisasi gitu. Nggak semua orang itu mudah bersosialisasi dengan orang yang baru gitu kan. Nah itu memang itu salah satu tantangan dengan diri pribadi ya, terutama nanti kalau misalkan adik-adik semua ya yang udah tergabung di IMETA itu gak usah takut bahwasanya nggak ada temen nanti di sini, nanti aku gimana ya Kak, nanti kalau misalkan aku ikut kegiatan IMETA aku bakal kayak gimana, itu jangan jadi halangan ya, itu bukan jadi halangan ya. Iya. Bukan jadi halangan, karena kakak-kakaknya di situ atau teman-teman kalian di situ nanti bakal sangat membantu gitu. Asal kalau misalkan kalian punya niat untuk membantu kegiatan maupun ikut kumpul atau diskusi, main bareng sama kakak-kakaknya, kenal sama kakak-kakaknya tuh nggak bakal bisa dikatakan ngusir, ini kalian nih siapa nih, nggak mungkin kan kayak gitu. Welcome, pasti bakal diajak, dibaur gitu, sama-sama teman-teman berdiskusi gitu kan, ditanyain udah gimana kuliahnya gitu, nanti mungkin bisa sharing-sharing gitu. Jadi jangan takut lah untuk bergabung dengan IMETA gitu. Oke, untuk Kak Egi,
pernah nggak sih ada tanggapan mungkin dari masyarakat itu, tanggapan untuk kalian tuh baik atau ada sedikit problem terhadap IMETA ini, Kak? Oke, baik. Mungkin tanggapan dari masyarakat kepada IMETA Sumsel itu untuk sejauh ini alhamdulillah sangat baik. Itu contohnya kami di tahun kemarin itu ada pelaksanaan vaksinasi bersama yang ada di Pulau Panggung. Jadi di sana kami memberikan fasilitas untuk vaksinasi itu kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat. Jadi kami di sana bersama-sama dan mencoba untuk bertanya atau melakukan survei kecil-kecilan bahwa kegiatan kami ini apakah berdampak besar untuk masyarakat ataukah tidak, seperti itu. Nah, jadi kemarin sudah terlaksana di tahun kemarin dan alhamdulillah antusias untuk masyarakat dengan adanya vaksinasi tersebut sangat besar, seperti itu. Kemudian di setiap tahunnya itu kan ada kegiatan Gebyar IMETA Sumsel. Nah, jadi di sana partisipasi masyarakat dengan ikut kegiatan perlombaan, kemudian nanti akan ada TO dan lain-lain, itu juga sangat besar minatnya. Jadi alhamdulillah IMETA Sumsel mendapatkan tempat tersendiri di masyarakat dan diterima dengan positif. Oke, berarti IMETA ini benar-benar berpengaruh untuk masyarakat, Kak ya. Nah, dengar-dengar nih IMETA nih bakal ngadain event besar nih, Kak. Apa itu, Kak? Oke. Kalau event besar ya itu ada yang namanya Gebyar IMETA. Nah, mungkin nanti bisa dijelasin dengan Kak Egy ya secara lebih rinci. Iya. Habis ini kakak sedikit ngasih gambaran. Jadi kita bakal ngelaksanain yang namanya tuh program unggulan ya. Bisa katakan program unggulan dari IMETA. Tiap tahun itu pasti bakal ada. Tiap tahun itu inovasinya pun bakal berubah-ubah gitu. Jadi ada yang namanya kegiatan Gebyar IMETA. Yang pertama itu kegiatan kunjungan sekolah, itu go to school. Itu udah dilaksanain dari tanggal 13 ya. Tanggal 13 itu udah sekitar 15 sampai 18 sekolah gitu udah dikunjungin oleh IMETA, dan insyaallah di bulan Januari itu bakal ada kunjungan lagi ke 5 sekolah gitu. Terus ada kegiatan yang kedua itu yang namanya IMETA Competition. Itu ada beberapa lomba ya. Lomba yang mungkin lomba yang paling dekat itu yang bakal dilaksanakan itu adalah lomba futsal. Itu bakal dilaksanakan pada tanggal 27 sampai tanggal 28 di bulan ini, di bulan Desember ini. Terus di agenda puncaknya itu ada yang namanya Grand Show dan Grand Night Show. Itu bakal dilaksanain pada tanggal 7 Januari gitu. Oke, untuk Gebyar IMETA ini kalau boleh tahu berapa tahun sekali ini, Kak, diadain? Oke, baik. Jadi Gebyar IMETA Sumsel ini kalau dalam 1 tahun itu dilaksanakan 1 kali. Jadi dimulai pada Desember. Itu Desember mungkin sekitar pertengahan, menuju pertengahan, sekitar tanggal 12-an itu sudah mulai. Nah, mulainya itu dari sosialisasi yang kami sebut dengan IMETA Goes to School. Tadi udah dijelasin sama Kak Riko bahwa di Desember ini kami sudah mengunjungi sebanyak 16 sekolah. Dan rencananya di semester depan atau di Januari itu ada ke beberapa sekolah lagi. Nah, salah satunya ada di SMK Bukit Asam. Wah, jadi, keren banget. Ya, kami tunggu antusias dari SMK Bukit Asam untuk menerima kami dan memberikan kami fasilitas untuk menyuarakan apa yang kami bisa inspirasikan untuk adik-adik semua. Pasti kami berikan yang terbaik, Kak, pasti itu. Untuk tujuan Gebyar IMETA ini untuk apa sih, Kak? Tujuan utamanya? Oke, jadi tujuannya ini kami lebih ke ranah masyarakat. Jadi bagaimana kami membangun masyarakat Kabupaten Muara Enim dengan program-program unggulan kami. Tadi contohnya sudah dijelaskan, ada talk show, ada tryout, ada perlombaan, ada kunjungan sekolah-sekolah dan program sosial-sosial lainnya seperti itu. Nah, jadi di Gebyar IMETA Sumsel ini 1 tahun sekali, namun ini sudah berjalan dari tahun 2015. Jadi kalau bisa dihitung sudah 8 tahun ini kegiatan ini dilaksanakan seperti itu. Untuk kan ada dalam Gebyar IMETA itu ada gamesnya nih, Kak. Gimana sih cara, mungkin ada beberapa dari warga Posba yang ingin ikut dalam partisipasi game itu, gimana sih, Kak? Game sendiri
itu ada di kegiatan, di dalam rangkaian kegiatan itu ada games. Cuman itu dilaksanakan bersamaan mungkin atau biasanya mungkin kita sebutnya intermezzo. Ya, intermezzo. Intermezzo. Jadi games itu sendiri bukan dalam satu rangkaian kegiatan, namun di intermezzo tadi. Nah, mungkin adik-adik yang ingin ikut itu bisa bergabung melalui tryout dan talk show-nya nanti seperti itu. Ya, bakal ada door prize-nya juga. Iya, ada Waduh, door prize. menarik nih Ya. Kak. Nah, untuk menjadi narasumber, untuk menjadi daya tarik untuk join IMETA lagi untuk join Gebiar ini, narasumber siapa sih yang Kakak undang? Oke, mungkin Gebiar IMETA Sumsel 2023 yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari nanti, itu kami akan mengundang Mesya Salwa. Nah, jadi Mesya Salwa ini adalah influencer sekaligus autor atau penulis novel dan juga sebagai konten kreator di TikTok atau sosial media lainnya seperti itu. Jadi kami harapkan tidak hanya membahas mengenai pendidikan saja, itu kan sangat membosankan mungkinnya untuk Iya sih, adik-adik bener. semua. Nah, di sini kami membangun bidang-bidang lainnya atau membangun fokus-fokus lainnya, terlebih ini sudah masuk ke, bukan sudah masuk lagi, tapi sudah berada di fase kita semuanya berdasarkan teknologi, kemudian sosial media itu sangat kencang sekarang. Jadi dengan adanya Kak Mesya Salwa nanti itu diharapkan untuk dapat menginspirasi adik-adik semua, khususnya di kelas 12 untuk bagaimana reaching for a dream. Jadi bagaimana untuk meraih mimpinya tidak hanya di bidang pendidikan saja, namun di bidang non-akademik seperti di author, kemudian mungkin ada bidang-bidang mungkin bernyanyi atau melukis dan lain sebagainya. Seperti itu. Berarti itu untuk melihatkan bakat-bakat warga yang di sini Kak ya. Oke, untuk logo, tema, terus maskot dari IMETA ya Allah. Gebiar. Untuk Gebiar ini apa tuh Kak? Oke, untuk logo itu ini berhubungan dengan maskot. Jadi logo dan maskot dari Gebiar IMETA Sumsel ini adalah burung phoenix atau burung api. Keren sih. Nah, jadi ini terinspirasi dari semangat para siswa, semangat dari masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk bersaing lah. Jadi dengan adanya kegiatan ini, ya kami harapkan masyarakat Kabupaten Muara Enim ini berdaya saingnya itu lebih tinggi seperti itu. Karena saingan bukan hanya di sekolah, bukan hanya di kabupaten, cuman ya kita harapkan dapat ke nasional bahkan ke internasional seperti itu. Nah, jadi kami memberikan wadah atau memfasilitasi masyarakat Kabupaten Muara Enim dengan kegiatan ini seperti itu. Nah, jadi burung phoenix ini melambangkan bahwa kita dapat meraih mimpi itu tidak hanya dengan kita membawa pesan saja, kita hanya membawa apa yang kita sudah pelajari seperti itu. Namun kita juga ada ambisi, juga ada bagaimana kegiatan ini dapat terjalan dan yang dapat memfasilitasi adik-adik semua seperti itu atau masyarakat umum. Oleh karena itu kami membuat sebuah tema yaitu spirit atau kepanjangannya itu adalah semangat penuh inspirasi raih impian tertinggi. Jadi di sana kami lambangkan atau melambangkan tema tersebut atau visi tersebut melalui logo burung phoenix atau burung api tadi. Terus atas landasan apa nih Kak terciptanya Gebiar ini tadi? Dari awal tuh kalian tuh misalnya ada ide apa terus tiba-tiba, atau ada dari landasan apa sih Kak kalian terciptanya Gebiar ini? Ya, untuk terciptanya Gebiar ini mungkin di setiap kepengurusan Gebiar, kepengurusan IMETA Sumsel itu akan ada Gebiar. Namun itu bagaimana kembali lagi mengonsepnya atau mengemasnya itu berlandaskan apa? Nah, kalau di tahun ini, di tahun 2023 ini kami terinspirasi, khususnya departemen kakak yang kakak naungi yaitu Departemen Dalam Negeri, itu terinspirasi dari ini berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman semuanya seperti itu. Jadi kami terinspirasi dari mungkin
teman-teman yang sulit menggapai mimpinya karena terhambat, kemudian apa ya, bisa Memberikan dikatakan suatu gambaran lah. iya, jadi terkekang oleh suasana atau keadaan. Jadi mimpinya itu sulit diraih gitu karena mimpi itu kan harus kita kejar. Mimpi itu harus kita raih. Namun kalau ada yang menghambat, itu kan kita bakal ada unsur insecurity atau tidak pede untuk meraih mimpi tersebut. Nah, maka dari itu kami menciptakan Gebiar Imeta Sumsel 2023 ini dengan tema spirit tadi, dengan tujuan ayo seperti itu, untuk kita terbang dalam artian bukan seperti kupu-kupu ya, terbang hanya meninggalkan keharuman, tapi di sini kami lambangkan dengan burung phoenix atau burung api. Terbang itu dengan tujuan, dengan ambisi yang dilambangkan dengan tema kami tadi, yaitu spirit, yaitu semangat penuh inspirasi raih impian tertinggi. Jadi dengan adanya Gebiar ini sekali lagi dapat memotivasi atau membuka wawasan adik-adik sekalian atau masyarakat umum bahwa untuk meraih mimpi itu kita perlu seperti itu. Jadi ya kita harus mendorong mereka yang untuk mencoba apa ya, bisa dikatakan membatasi atau mengukung kita untuk janganlah untuk meraih mimpi kayak gitu. Jadi seperti itu, Gebiar Imeta Sumsel hadir dan kami fasilitasi untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim dan khususnya untuk siswa-siswi yang ada di Kabupaten Muara Enim, siswa-siswi SMA dan SMK di Kabupaten Muara Enim untuk terus berkarya dan meraih mimpinya dengan cara apapun, di bidang apapun, dan harus meraihnya. Kalau kata Mariah Carey itu, if you believe in yourself enough and know what you want, you're gonna make it happen. Jadi jika kamu ingin meraih mimpi, ya, dan kamu tahu apa yang kamu inginkan seperti itu, ya harus kamu wujudkan. Jangan dipendam, jangan terpengaruh oleh orang lain karena orang lain itu nggak mengajak atau apa, itu jangan. Jadi mungkin kita harus merubah mindset itu, teman-teman semuanya. Jadi kita harus hadapi insecurity yang ada di dalam diri kita, jangan sampai menyelimuti kita supaya kita dapat meraih mimpi itu tadi. Mungkin itu. Kalau udah join nih ke Gebiar, nah benefit apa sih yang kami dapatkan dalam kegiatan itu, Kak? Oke, jadi terima kasih. Benefitnya itu yang pertama tadi akan bertemu dengan influencer, yaitu Kak Mesya Salwa tadi. Jadi jarang-jarang nih kan di Kabupaten Muara Enim ada influencer yang datang gitu kan, dan influencer ini dari Palembang, dari Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Dan juga akan ada goodie bag, terus ada benefit-benefit seperti sertifikat, kemudian ada konsumsi juga dapat, dan itu udah bisa dibilang tercover dalam biaya pendaftaran. Jadi biaya pendaftarannya itu ini sekalian informasi ya. Jadi biaya pendaftarannya itu sebanyak 50.000. Jadi itu sudah mendapatkan fasilitasi tryout. Ya, jadi kan kami ada kegiatan tryout. Kemudian ada talk show, terus tadi ada konsumsi, terus ada goodie bag dan yang lain seperti itu. Dan yang tadi kan ada door prize itu. Nah, jadi pemenang yang door prize tadi atau mungkin games atau yang menanya ke talk show motivator tadi itu dapat berkesempatan untuk datang ke Grand Night Show. Jadi di Grand Night Show itu adalah seperti gala dinner atau makan bersama, itu di rumah bupati. Waduh, keren banget sih. Di rumah dinas bupati atau biasanya kita sebut dengan Balai Agung Serasan Sekundang. Jadi di sana kami memberikan kesempatan untuk mungkin yang pemenang door prize tadi untuk dapat hadir, dapat berpartisipasi karena kami menghargai kerja keras mereka dan keberanian mereka dengan bertanya, dengan main games, kemudian mungkin nanti akan ada yang mencolok di sana, mungkin ada sifatnya mencolok itu kan dapat kami memberikan motivasi, inspirasi, salah satunya dengan menghadirkan mereka ke
Grand Night Show tadi yang ada di Balai Agung Serasan Sekundang. Nah, di sana juga bukan hanya kita makan-makan aja gitu, tapi akan ada keseruan seperti penampilan-penampilan dari IMETA Sumsel, kemudian ada tentunya di rumah bupati kan ya, jadi itu akan ada tamu-tamu yang penting, kemudian ada penampilan budaya dari Kabupaten Muara Enim seperti itu. Jadi sesuai visi tadi bahwa kita IMETA Sumsel itu mewujudkan visi dan misinya itu untuk tahun ini berlandaskan dengan sisi kebudayaan. Jadi kita mengangkat budaya Kabupaten Muara Enim bukan hanya di medsos, bukan hanya di sharing-sharing saja ke teman-teman, namun ini kami terapkan di kegiatan kami seperti itu. Nah, sudah penjelasan dari kakak tentang IMETA, tentang Gebiar, pasti banyak nih yang tertarik warga Posba ini. Kalau boleh tahu nih kak, sosial media dari IMETA ini apa kak, supaya mereka bisa sharing-sharing, stalking, supaya lebih tahu lagi nih kak. Media sosial. Untuk media ya, media dari IMETA Sumsel itu sendiri itu ada IMETA_Sumsel. Terus untuk kalau pengen cari tahu lebih info lagi ya, lebih detail lagi untuk kegiatan dari Gebiar IMETA itu ada Gebiar_IMETA Sumsel 23 itu mungkin bisa langsung di follow ya, dua akun itu bakal ada info-info penting bakal di share di sana gitu. Oke itu guys, untuk IG kakaknya boleh kak, supaya lebih banyak followersnya ini. Oke boleh. Kalau IG kakak sendiri itu kalau misalkan kalian udah searching di itu ya, di IG IMETA_Sumsel itu di bio-nya nanti ada IG kakak ya, selaku ketua umumnya itu ada M_Riko46 gitu. Untuk AEG? Kalau kakak itu marandika.er. Oh tuh guys, follow aja nih kak, ini kakak-kakaknya nih kak. Boleh, nanti bakal di follow back kok. Nah pasti di follow back ini. Terus kak, ada gak sih kak kata-kata motivasi untuk warga Posba hari ini? Oke. Untuk motivasi ya, sebenarnya sesuai ya dengan kegiatan kita dari Gebiar IMETA ini, kita mengejar sebuah impian ya. Jadi kalau kalian di sini kalau udah mengambil langkah sejauh apapun, step by step yang telah kalian ambil, itu jangan takut atau jangan takut gagal gitu. Karena dari kegagalan itulah yang bakal menjadikan kalian itu bakal berhasil di suatu saat nanti gitu. Jadi selagi kalian masih tetap menjalaninya dengan ikhtiar ya, dengan ikhlas, maka bakal ada hikmah di balik kerja keras kalian serta usaha kalian untuk menggapai mimpi-mimpi kalian gitu. Jadi jangan usah takut gagal, ayo coba, harus terus mencobalah hal yang baru gitu. Jangan mantep atau jangan stuck di satu, kalau bisa dibilang itu zona nyaman ya. Cobalah beralih ke zona yang mungkin bisa dikatakan bisa membuat kalian lebih berkembang lagi gitu. Jadi untuk motivasinya itu, walaupun kalian gagal, jangan takut untuk mencoba lagi gitu, karena bakal dapat hasil yang terbaik lah yang bakal kalian dapatkan suatu saat nanti. Tuh guys, kata-kata motivasi dari Kak Riko. Untuk Kak Egi kak? Oke, mungkin di sini kami kakak lebih fokus ke pendidikan ya. Ya, jadi mungkin teman-teman yang menonton itu ingin berkuliah atau ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, bukan hanya di perguruan tinggi negeri saja, atau mungkin nanti akan ada kedinasan, ada swasta dan lain-lain. Itu ayo kalian mulai dari sekarang, mumpung masih banyak waktu nih ya, mungkin bisa sharing-sharing ke kakak-kakaknya, mungkin menanyakan, oh kak di jurusan ini nih gimana ya nanti gitu, apa aja nih yang bakal dipelajari, kemudian misalnya di Universitas Sriwijaya itu ada himpunan apa saja, atau ada UKM apa saja di sana, kemudian fasilitasnya, mungkin kalian bisa dari sekarang mulai untuk menanyakan hal-hal tersebut seperti itu, karena nanti kalau di ujung kalian akan lebih susah lagi untuk mikir untuk gimana ya mau masuk ke kemana seperti itu. Kalau dipersiapkan dari sekarang itu kan dapat lebih teratasi seperti, walaupun nanti juga ujung-ujungnya lebih susah lagi kan, karena mikir mau kemana seperti itu. Nah jadi harapannya teman-teman dapat lebih
untuk dapat memilih jurusan, lebih memilih universitas yang diinginkan itu dapat bisa dikatakan lebih selektif lagi. Apalagi kalian kan terutama Dek Kevin nih, Dek Kevin dari SMK. Nah mungkin Dek Kevin lebih dapat menganalisa lagi mungkin yang cocok untuk di SMK itu apa, seperti itu. Mungkin yang nanti bakal nggak cocok itu apa, jadi bisa dianalisis tuh kemungkinan untuk masuk ke PTN-nya atau enggaknya gitu dari jurusan yang udah dianalisis tadi. Nah mungkin itu. Sama satu lagi, tadi sudah disinggung masalah meraih mimpi ya. Nah jadi kalau kita meraih mimpi itu ya tadi dia dihambat oleh orang-orang, itu akan susah, seperti itu, akan sulit untuk meraihnya. Karena kalau kita terus berusaha, terus kita ya percaya pada diri kita untuk mewujudkannya itu, ya itu akan lebih mudah lagi. Karena kita ada sisi secure atau sisi ya kita percaya bahwa pada diri kita tadi. Jadi ayo semangat untuk teman-teman yang sedang menonton, untuk lebih giat lagi untuk belajarnya, kemudian persiapkan juga untuk nanti ada SNMBT dan SNMBP. Dan juga ada mandiri dan jalur-jalur tes lainnya. Nah, untuk mengenai hal tersebut nanti ya kami akan sosialisasikan ke SMK Bukit Asam nanti di awal Januari. Oke, ditunggu Kak ya. Terus mengingat waktu, mungkin kakak-kakak ini bakal sibuk nih Kak. Mungkin bakal kita akhiri obrolan panjang yang bakal mungkin menambah ilmu dan pengetahuan warga Posba. Terima kasih Kak Riko dan Kak Egi. Ayo kita say goodbye untuk warga Posba. Dadah warga Posba.